Halo semuanya, Shalom Pak Nugro dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kristiadi dengan NIM 182314049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pilih sebelumnya mengenai industri koperasi dengan judul Perkembangan Koperasi di Masa Pandemi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang garis besar pada presentasi saya pada kali ini. Yang pertama, pengertian dari koperasi tersebut. Selanjutnya, perkembangan terkini dari koperasi di Indonesia. Lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi koperasi di masa sekarang ini. Serta selanjutnya, saya akan membahas mengenai prospek yang perlu dibuat oleh koperasi. Dan yang terakhir, penutup atau kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Langsung saja saya akan membahas mengenai pengertian dari koperasi tersebut. Konsep koperasi barat merupakan sebuah organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun koperasi. Selanjutnya, pengertian dari UU nomor 25 tahun 1992. Koperasi atau pengertian koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Lanjut, saya akan membahas tentang perkembangan terkini dari koperasi. Dapat dilihat dalam tabel, dari slide kita dapat melihat dua tabel. Yang pertama mengenai data jumlah koperasi aktif periode 2018 hingga 2020, Kemudian lanjut pada tabel kedua, terdapat data jumlah anggota koperasi periode 2018 sampai 2020. Dapat dilihat jumlah koperasi aktif periode 2018 hingga 2020 mengalami fluktuasi, yakni naik turun pada tahun 2019, kemudian naik pada tahun 2020. Lalu pada data jumlah anggota koperasi terjadi kenaikan dari jumlah anggota koperasi di Indonesia. Dapat dilihat dari tabel pada tahun 2018, kemudian naik pada tahun 2019, lalu pada 2020 terjadi kenaikan kembali. Selanjutnya saya akan membahas tentang tabel mengenai data jumlah modal sendiri dari koperasi periode 2018 hingga 2020.
Dapat dilihat dalam tabel angkanya terjadi kenaikan dan penurunan, yakni penurunan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 serta kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2019 menuju tahun 2020. Hal tersebut disebut dengan fluktuasi atau terjadi kenaikan dan penurunan dari jumlah modal sendiri dari koperasi di Indonesia. Kemudian perkembangan terkini lainnya yakni digitalisasi sudah mulai diterapkan oleh beberapa koperasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kuantitas sumber daya manusia meningkat. Dapat dilihat dari perkembangan terkini sebelumnya. Data jumlah anggota koperasi setiap tahunnya meningkat. Dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Oleh karena itu, kuantitas dari sumber daya manusia meningkat dari koperasi setiap tahunnya. Lanjut, saya akan membahas mengenai beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh koperasi di masa pandemi. Yang pertama, yakni kurangnya minat dari masyarakat dengan adanya koperasi. Masalah yang dihadapi dan menghambat koperasi di Indonesia dalam era sekarang ini yaitu globalisasi era pandemi memerlukan solusi cerdas dan tepat agar koperasi selalu bertahan serta bersaing dengan badan usaha lainnya. Faktor pandangan atau image dari masyarakat mengenai koperasi selama ini yang masih menganggap sudah terlanjur melekat. Kemudian koperasi dianggap telah ketinggalan zaman, tidak update, tidak kekinian, serta kuno. Hal tersebut tidak lepas dari apa yang dilihat masyarakat selama ini mengenai koperasi yang terekspos di media. Banyak koperasi yang mati suri, kemudian salah pengelolaan, masalah penipuan, dan pemberitaan negatif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi serta pemberitaan di masyarakat mengenai informasi-informasi koperasi yang baik serta positif, dan tidak lupa harus kekinian agar tidak kuno di depan masyarakat. Selanjutnya, tantangan lainnya adalah banyaknya pesaing di bidang tersebut. Faktor pesaing merupakan hal yang tidak bisa dihindari pada dunia usaha. Di era sekarang ini, pesaing muncul setiap saat, apalagi di era globalisasi. Pesaing tidak hanya muncul di sekitar kita saja, tetapi dari seluruh penjuru negeri maupun dari luar negeri melalui penjualan produk secara langsung maupun situs-situs penjualan atau usaha online. Mengatasi hal ini, koperasi harus peka atas segala yang terjadi baik di sekitar koperasi maupun di dunia. Di sini media massa, cetak maupun elektronik, serta media internet merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam koperasi. Semuanya harus bisa paham dan mau selalu menggunakan internet untuk mengetahui berita-berita terbaru, terutama mengenai pesaing atau persaingan yang baik, yang sudah lama, maupun pesaing baru yang muncul sehingga dapat dianalisis
kekuatan, kelemahan, ancaman, serta kesempatan dari diri koperasi maupun dari para pesaing. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tantangan dari penggunaan teknologi yang masih minim. Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat menuntut koperasi untuk selalu dapat mengikuti perkembangannya. Hal ini menjadi wajib karena menggunakan teknologi dan sistem informasi akan membuat pekerjaan dapat dilakukan semakin cepat, mudah, dan murah. Cepat, semisal untuk menghitung gaji berdasarkan absensi. Dengan menggunakan fingerprint atau finger scan yang terhubung dengan komputer, maka setiap hari akan otomatis absensi kehadiran karyawan akan tercatat, dan pada akhirnya di bulan akhir akan terakumulasi secara otomatis dan besaran gaji akan otomatis muncul. Kita tidak perlu melakukan rekap absen tiap hari, kemudian menghitung rekap absen tersebut yang pastinya akan menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga. Lanjut, mudah. Contohnya, ketika koperasi akan menghitung total penjualan dengan sistem komputer yang terhubung dengan mesin kasir, secara otomatis angka penjualan hari tersebut akan muncul besarannya. Demikian juga ketika toko akan melihat atau mencari stok barang, toko tinggal tulis nama barang yang dimaksud, maka barang tersebut akan keluar besaran stok yang telah terjual dan yang belum terjual. Murah, sebagai contoh, karena dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi, toko dan koperasi dapat mengurangi penggunaan tenaga manusia. Misalnya, karyawan untuk menghitung dan merekap gaji tidak diperlukan kembali. Demikian juga karyawan untuk melakukan administrasi dan penghitungan stok barang. Semua sudah terotomatisasi dengan komputer. Hal tersebut sejalan dengan konsep dari pandemi yang dianjurkan oleh pemerintah di masa pandemi untuk mengurangi adanya kontak langsung dengan manusia lainnya secara langsung. Maka penggunaan teknologi perlu digencarkan semaksimal mungkin. Selanjutnya, tantangan lainnya yakni kesulitan modal dari koperasi. Dapat dilihat dari tabel sebelumnya, modal sendiri dari koperasi hanya sebesar atau rata-ratanya dari Indonesia hanya sebesar 70 hingga 80 juta per tahunnya. Modal tersebut digunakan untuk keperluan koperasi sehari-hari. Modal juga menjadi faktor penghambat bagi perkembangan dunia koperasi di Indonesia. Kurangnya modal membuat jalannya koperasi tidak sesuai dengan harapan, bahkan macet di tengah jalan. Kualitas sumber daya manusia menjadi kurang atau rendah. Lalu stok barang yang minim serta terbatas. Kemudian tempat yang tidak strategis merupakan sedikit permasalahan karena kurangnya modal dari koperasi. Anggota, pengurus, dan pengawas koperasi perlu melakukan langkah cerdas
berimprovisasi, serta berinovasi untuk mensiasati masalah kurangnya modal dengan cara mencari informasi sumber-sumber akses permodalan melalui dana hibah untuk koperasi, alokasi anggaran pemerintah khusus untuk koperasi, dan akses perbankan. Lanjut, saya akan membahas tantangan selanjutnya adalah SDM kurang kompeten. Di sini budaya disiplin dan kerja keras. Sumber daya manusia yang mengelola koperasi juga menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan dan kemandirian koperasi. Koperasi akhirnya menggunakan manusia yang seadanya, baik dari tingkat pendidikan yang rendah maupun tingkat keahlian yang minim. Koperasi juga sering melakukan rangkap jabatan, pengurus, dan pengelola untuk menghemat modal. Inilah salah satu penyebab banyaknya koperasi yang mengalami kerugian dan akhirnya mati karena tidak terkelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Lanjut, tantangan selanjutnya adalah pemahaman dari generasi muda yang rendah. Rendahnya pemahaman generasi muda terhadap dunia koperasi menyebabkan pada akhirnya ketika mereka dewasa akan memunculkan ketidaktahuan dan kesalahan pemahaman terhadap koperasi, sehingga stigma negatif serta image koperasi menjadi kelas 2 atau biasa disebut dengan pilihan selanjutnya atau pilihan lainnya yang bisa muncul dari ini. Hal tersebut harus direspon oleh pemerintah serta harus mengambil peran utama dalam hal ini melalui instruksi wajib dari Kementerian Pendidikan untuk koperasi perlu dimasukkan dalam kurikulum dan menjadi mata pelajaran wajib bagi para siswa SMA, SMK, dan yang sederajat. Lalu, di sini saya akan membahas tentang prospek kedepannya yang harus dibuat oleh koperasi. Prospek yang pertama, terdapat beberapa masalah yang belum terjawab pada masa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang tidak dilanjuti melalui serangkaian turunan kebijakan yang lebih rendah. Untuk itu, prospek yang harus dibuat yakni sosialisasi pemahaman kepada masyarakat. Sosialisasi pemahaman lebih kepada masyarakat untuk meluruskan kekeliruan dalam memahami koperasi atau organisasi koperasi sebagai lembaga sosial atau lembaga sosial dalam koperasi menurut Graham adalah cooperative spirit, kepercayaan, dan loyalitas anggota terhadap koperasinya. Kemudian, prospek kedua menegaskan dalam pengaturan nomenklatur koperasi. Ketidaktegasan dalam pengaturan nomenklatur koperasi, diantaranya banyak nama koperasi yang mengacu kepada lembaga di mana koperasi itu berada seperti koperasi fungsional, mengacu pada jenis kelamin seperti koperasi wanita, mengacu kepada pekerjaan seperti koperasi mahasiswa atau teritori seperti KUD, yang tidak segera dilakukan perubahan secara signifikan. Alasan-alasan politis, historis sulit merubah nomenklatur
seperti koperasi unit desa dan koperasi di kalangan TNI dan Polri. Nama-nama tersebut justru menjadi brand dan nilai jual, jaminan, atau bahkan power ketika bertransaksi atau bermitra dengan pihak lainnya. Lalu prospek lainnya dengan menegaskan penetapan kriteria anggota koperasi. Hal tersebut dikarenakan karena ketidaktegasan dalam menetapkan kriteria anggota koperasi, di mana banyak anggota bukan pelaku bisnis yang memiliki kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Namun, tidak ada penjelasan apa perbedaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas dan sekaligus menjadi yang terakhir dari presentasi saya kali ini. Yang pertama adalah koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk secara sukarela oleh perorangan maupun badan hukum yang mempunyai persamaan kepentingan dan berdasarkan asas kekeluargaan. Definisi tersebut juga sejalan dengan definisi yang dikatakan oleh Bapak Koperasi kita, yakni Bapak Muhammad Hatta, yang mendefinisikan koperasi lebih sederhana namun jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung dari koperasi. Yang beliau katakan dari definisi koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Kemudian, semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua untuk seorang. Itulah definisi dari koperasi menurut Bapak Koperasi kita, Pak Muhammad Hatta. Lalu, perkembangan koperasi terlihat dari jumlah koperasi, jumlah anggota, dan jumlah modal sendiri dari koperasi, serta digitalisasi telah dilakukan oleh beberapa koperasi. Dilihat dari slide sebelumnya, perkembangan koperasi terlihat dari kenaikan setiap tahunnya dari atau dari jumlah, maksudnya terjadi kenaikan dan penurunan dari koperasi. Kemudian dari tabel jumlah anggota yang setiap tahunnya meningkat. Lalu jumlah modal sendiri dari koperasi yang masih cukup rendah namun mengalami kenaikan dari tahun 2019 menuju tahun 2020. Dapat dilihat dari tabel. Tabel yang ini. Oke. Selanjutnya, kesimpulan ketiga, yakni terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi koperasi yang ada di Indonesia, seperti peminat yang tadi disebutkan menjadi salah satu dari faktor penghambat dari dunia koperasi dalam era globalisasi yang harus diperbaiki dengan cara melalui peran media cetak, elektronik, serta media internet perlu ditingkatkan dalam mensosialisasikan ke masyarakat mengenai dunia koperasi dari sudut pandang yang positif. Semisal program-program dari
Kementerian Koperasi dan UKM terbaru, dan ekspos koperasi-koperasi yang telah sukses, tumbuh, berkembang, serta maju. Lalu, peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dunia koperasi di masyarakat. Sebagai contoh, dengan mengadakan workshop koperasi secara rutin, mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan koperasi secara berkala, serta membuka klinik koperasi sebagai wadah untuk melakukan konsultasi dan sharing bagi koperasi di wilayah tersebut atau di wilayah kerjanya. Kemudian, membuat website dinas koperasi baik di tingkat pusat, provinsi, sampai dengan tiap wilayah kota atau kabupaten, agar masyarakat dapat mudah untuk mengakses dan melakukan pembaharuan secara segala informasi dan perkembangan koperasi Indonesia setiap waktu dan dimanapun mereka berada atau masyarakat berada. Dan yang terakhir, peran dari masyarakat untuk aktif mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai koperasi. Hal tersebut dapat menjadi solusi bagi koperasi untuk menambah minat para masyarakat dan di sekitar koperasi. Lalu, minimnya penggunaan teknologi. Solusi yang tepat untuk minimnya penggunaan teknologi adalah dengan memaksimalkan atau bekerja sama dengan badan-badan teknologi lainnya yang minim modal, akan tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Lalu, tantangan mengenai modal atau kesulitan modal. Dari modal ini, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mencari informasi sumber-sumber akses permodalan, semisal dana hibah untuk koperasi, alokasi anggaran pemerintah khusus untuk koperasi, dan akses perbankan. Selanjutnya, pemahaman dari generasi muda. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, pemerintah mewajibkan mata kuliah mengenai koperasi masuk ke dalam kurikulum bagi para siswa SMA, SMK yang sederajat. Kemudian dilanjutkan untuk jenjang yang lebih tinggi di dunia perguruan tinggi melalui Kemenristek Dikti. Untuk dapat khususnya di Fakultas Ekonomi, perlu dijadikan mata kuliah wajib bagi para mahasiswa, sehingga koperasi menjadi hal yang familiar dan kekinian bagi generasi muda. Dan penutup lain atau kesimpulan yang terakhir, terdapat beberapa prospek kedepannya dari koperasi yang akan diterapkan untuk perkembangan koperasi kedepannya. Dan yang terakhir, terdapat sumber pustaka. Dapat dilihat sumber pustaka yang saya ambil terdapat atau adalah dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia. Selanjutnya, dari beberapa jurnal yang tersedia di dalam Google Scholar. Sekian dari presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom, Pak Nugro dan teman-teman sekalian. Semoga materi yang telah saya bawakan dapat menghibur, dapat menambah ilmu dan pengalaman bagi teman-teman yang ingin terjun ke dalam dunia koperasi. Terima kasih sebelumnya. Shalom.